kiri rapat, hati-hati lintasan. Suara air di depan, kemungkinan sungai kecil, fokus. Mata tetap buka, awasi kanan. Penyelidikan lanjutan TNI dan aparat keamanan nasional mulai mengarahkan fokus pada 3 elemen utama. Motif pribadi mantan anggota FBI, jejaring internasional yang diduga terlibat, serta arus finansial yang mengalir dari operasi pencurian emas Freeport bersama kelompok KKB yang ditampilkan sebagai bapak-bapak Papua bersenjata dengan ciri khas Papua sesuai ketentuan visual. Berdasarkan temuan awal dari perangkat digital tersangka, indikasi paling kuat menunjukkan bahwa aksi ini tidak dilakukan secara spontan, melainkan merupakan bagian dari skema bisnis ilegal yang memanfaatkan sumber daya tambang Papua sebagai komoditas gelap. Tersangka tercatat melakukan transfer komunikasi berkode dengan beberapa kontak luar negeri yang berasal dari perusahaan cangkang berbasis di Asia Tenggara dan Amerika Latin. Wilayah yang dikenal sering digunakan jaringan kriminal global untuk menyamarkan aliran barang berharga. Selain motif ekonomi, penyidik menyoroti jejak profesional tersangka sebagai mantan agen FBI yang pernah menangani isu-isu pengamanan industri dan infrastruktur strategis. Pengalaman tersebut memungkinkan dirinya memahami celah sistemik dalam pengawasan fasilitas besar, termasuk pola shift pekerja, limitasi kamera keamanan, hingga jalur distribusi internal. Kemampuan teknis seperti inilah yang diyakini memberikan keuntungan signifikan dalam merancang aksi pencurian sistematis tanpa langsung terdeteksi. Analisis keuangan yang dilakukan oleh unit intelijen memperlihatkan adanya pola transaksi berulang dengan nilai relatif stabil dalam 3 bulan terakhir. Nilainya berkisar pada angka yang konsisten dengan penjualan emas curian dalam jumlah kecil namun berkelanjutan. Transaksi dilakukan melalui dompet digital berbasis Monero, mata uang kripto berfokus privasi, yang umum digunakan jaringan penyelundup internasional karena sulit dilacak. Beberapa akun yang menerima dana kemudian diketahui terhubung dengan pihak-pihak yang selama ini dipantau terkait aktivitas ilegal lintas negara. Dalam konteks lokal, keterlibatan KKB dijelaskan sebagai hubungan transaksional. Kelompok tersebut menyediakan akses wilayah dan pengawalan jalur darat yang tidak tercakup sistem pengamanan perusahaan, sementara tersangka menyediakan jalur distribusi global serta kemampuan teknis melakukan ekstraksi emas tanpa memicu alarm internal. TNI menyudut kolaborasi ini sebagai bentuk simbiosis kriminal yang memadukan pengetahuan teknis asing dengan akses lapangan kelompok bersenjata lokal. Pihak penyidik juga mengonfirmasi bahwa terdapat rencana untuk memperluas operasi ini, termasuk skema untuk melebur emas curian di luar Papua menggunakan fasilitas ilegal di negara tetangga sebelum dijual kembali sebagai logam murni tanpa jejak asal. Sejumlah dokumen digital berisi blueprint peralatan peleburan portabel ditemukan dalam perangkat tersangka, memperkuat dugaan bahwa jaringan ini sudah memasuki tahap perluasan skala operasi. Hingga saat ini, otoritas belum merinci jumlah total kerugian yang ditimbulkan. Namun indikasi awal menyebut bahwa angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar dari temuan awal yang hanya berupa beberapa kilogram emas. Pemerintah menekankan bahwa bab berikutnya akan merinci langkah-langkah pengetatan keamanan, pengembangan penyelidikan internasional, serta kemungkinan keterlibatan pihak tambahan yang selama ini tidak terdeteksi. Tim investigasi gabungan TNI menguraikan secara lengkap rangkaian operasi yang membawa pada penangkapan mantan anggota FBI tersebut, dengan menegaskan bahwa seluruh tindakan dilakukan setelah pengumpulan bukti yang cukup dan pemetaan ancaman secara menyeluruh. Bab ini memaparkan bagaimana aparat mengidentifikasi pola gerak tersangka, memutus jaringan koordinasinya dengan KKB, yang dalam konteks visual digambarkan sebagai bapak-bapak Papua bersenjata dengan ciri khas Papua, serta menutup seluruh jalur pelarian yang mungkin digunakan. Menurut laporan teknis internal, operasi dimulai dari analisis perbedaan antara data administratif Freeport dan catatan logistik di lapangan. TNI menemukan beberapa kontainer pengiriman internal yang tercatat keluar, namun tidak masuk ke titik penyimpanan akhir. Anomali ini kemudian dikaitkan dengan aktivitas mencurigakan yang terdeteksi melalui drone pengintai, di mana terlihat adanya pergerakan malam hari di zona yang seharusnya steril dari pekerja maupun kendaraan operasional.
Dari temuan tersebut, unit intelijen teritorial mengalihkan fokus pemantauan kepada individu-individu yang memiliki akses ke area sensitif. Salah satu identitas yang muncul sebagai kandidat terduga adalah seorang konsultan keamanan asing yang belakangan diketahui menggunakan dokumen palsu. Verifikasi lebih lanjut melalui kerjasama intelijen nasional menunjukkan bahwa identitas aslinya adalah mantan agen FBI yang telah keluar dari dinas beberapa tahun sebelumnya dengan catatan disiplin yang tercoreng. Setelah terkonfirmasi, TNI mulai melakukan pengintaian jarak menengah selama beberapa hari, memetakan rutinitas, titik pertemuan, serta pola komunikasi tersangka. Pantauan satelit taktis mencatat adanya aktivitas pengiriman paket berukuran kecil dari tersangka kepada 2 anggota KKB yang sering muncul di jalur tambang sekunder yang jarang diawasi. Data ini diperkuat oleh rekaman sensor panas yang menunjukkan mereka membawa material berwujud padat, diduga emas batangan yang diambil secara bertahap. Pada hari operasi, TNI membagi pasukan menjadi 3 elemen: tim pengepung, tim penutup rute evakuasi, dan tim penindak. Elemen pengepung melakukan pendekatan senyap pada pagi hari ketika tersangka dan 2 anggota KKB berada dalam modul penyimpanan portable yang terpisah dari area pekerja. Seluruh perimeter radius 300 meter diputus dari jaringan komunikasi untuk mencegah adanya panggilan bantuan atau penghapusan data oleh pihak luar. Unit penindak memasuki lokasi setelah memastikan tidak ada kemungkinan eskalasi kontak bersenjata. 2 anggota KKB yang berada di dalam ruangan menyerah setelah melihat jumlah personel TNI yang mengepung mereka. Mantan agen FBI itu sendiri tidak melakukan perlawanan berarti, tetapi tampak berusaha menghancurkan sebuah perangkat penyimpanan data sebelum berhasil diamankan. Perangkat tersebut berhasil direbut dalam keadaan masih utuh. Hasil penyisiran lokasi menemukan peta garis besar struktur terowongan logistik Freeport, skema rute keluar masuk kontainer, serta bukti fisik berupa emas batangan dengan tanda resmi perusahaan yang belum sempat dileleh. Temuan ini menjadi dasar kuat untuk mengungkap keseluruhan jaringan dan memastikan bahwa operasi tersebut bukan aksi insidental, melainkan tindakan sistematis dengan koordinasi profesional. Tentara Nasional Indonesia, TNI, memastikan penangkapan seorang mantan anggota Federal Bureau of Investigation atau FBI di area operasi PT Freeport Indonesia setelah terungkap keterlibatannya dalam aksi pencurian emas yang dilakukan melalui skema kolaboratif dengan kelompok KKB di wilayah tambang. Informasi resmi yang diperoleh dari unsur Komando Satgas Daerah Penugasan menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan dalam operasi terencana yang dipicu oleh temuan anomali pergerakan logistik tambang dan aliran emas ilegal yang meningkat dalam 3 bulan terakhir. Menurut laporan awal, mantan agen federal tersebut sudah berada di area Freeport selama beberapa minggu dengan identitas palsu sebagai konsultan keamanan. TNI menyatakan bahwa keberadaan individu ini baru terdeteksi setelah ada intersepsi komunikasi antara beberapa anggota KKB yang digambarkan sebagai bapak-bapak Papua bersenjata dengan ciri khas etnis Papua dengan pihak luar negeri yang tidak biasa. Data elektronik yang berhasil diamankan dari perangkat tersangka menunjukkan pola koordinasi, rute pengambilan, serta lokasi penampungan emas curian. TNI menegaskan bahwa keterlibatan WNA ex FBI tersebut bukan hanya pada level perantara, tetapi sebagai aktor pengendali operasi, memanfaatkan pengetahuannya tentang sistem keamanan, blind spot pengawasan, serta infrastruktur logistik Freeport. Dalam pernyataan awal, Komandan Operasi menjelaskan bahwa tersangka memanfaatkan jalur pergerakan yang umum digunakan pekerja kontraktor untuk menyamarkan perpindahan material tambang bernilai tinggi sebelum diserahkan kepada jaringan KKB di luar perimeter kerja. Pangdam Wilayah Operasi menambahkan bahwa penangkapan ini dilakukan tanpa tembakan dan tanpa korban, setelah tim TNI melakukan pengepungan terarah terhadap bangunan modul penyimpanan tempat tersangka bersembunyi bersama 2 rekannya dari kelompok KKB. Barang bukti awal yang diamankan mencakup beberapa kilogram emas batangan yang diduga hasil penggelapan, perangkat komunikasi terenkripsi, serta dokumen berisi catatan manual jalur penyelundupan yang telah berjalan beberapa kali. Otoritas Indonesia menyatakan bahwa penyelidikan lanjutan sedang berlangsung untuk mengungkap siapa saja jaringan internasional yang terlibat dan bagaimana seorang mantan anggota lembaga intelijen Amerika Serikat dapat beroperasi di area industri vital tanpa terdeteksi sejak awal.
Pemerintah juga menyebut bahwa temuan ini dapat membuka skala baru aktivitas pencurian sumber daya di Papua, serta pola kerjasama antara pihak asing dan kelompok bersenjata lokal. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penangkapan mantan anggota FBI yang bekerja sama dengan kelompok KKB digambarkan sebagai bapak-bapak Papua bersenjata dengan ciri khas Papua di wilayah PT Freeport bukan hanya persoalan kriminal biasa, tetapi indikator adanya celah serius dalam sistem keamanan nasional dan industri strategis. Bab ini memetakan konsekuensi yang muncul, baik pada tingkat pengamanan negara, operasional perusahaan, maupun dinamika keamanan di Papua. TNI dan Kementerian Pertahanan menyebut bahwa insiden ini memperlihatkan 3 titik rawan utama yang harus segera ditangani. Pertama, akses orang asing ke wilayah industri strategis yang terlalu bergantung pada verifikasi dokumen administratif tanpa pengecekan latar belakang keamanan secara mendalam. Mantan agen FBI tersebut berhasil masuk sebagai konsultan keamanan tanpa memicu pemeriksaan lanjutan, menandakan adanya kelonggaran yang dapat dieksploitasi pihak asing dengan mudah. Kedua, pemerintah menyoroti kerawanan pada jalur distribusi logistik internal di Freeport, terutama pada area yang tidak dilengkapi pengawasan penuh. TNI dalam laporan resminya menyebut bahwa beberapa jalur transportasi internal tidak terintegrasi dengan sistem pemantauan digital perusahaan, sehingga memungkinkan adanya penempatan emas curian dalam volume kecil tetapi rutin, sebagaimana dilakukan jaringan ini selama berbulan-bulan. Ketiga, temuan operasi ini mengungkap bahwa kelompok KKB telah memanfaatkan celah keamanan Freeport bukan hanya untuk serangan sporadis, tetapi juga untuk kepentingan kriminal finansial yang sistematis. Keterlibatan mereka dalam penyelundupan emas membuktikan bahwa kelompok tersebut semakin adaptif, mengalihkan pola operasi dari murni serangan bersenjata menjadi aktivitas ekonomi ilegal untuk mendanai pergerakan mereka. Bagi aparat keamanan, hal ini memperluas spektrum ancaman yang harus dihadapi. Sebagai respon awal, pemerintah telah memerintahkan penerapan sistem identifikasi ganda bagi seluruh tenaga asing yang bekerja di area Freeport, termasuk pengaktifan kembali basis data intelijen lintas lembaga untuk memverifikasi profil para konsultan dan personil kontraktor. Di sisi lain, TNI sudah menambahkan personel pemantau di sektor logistik, khususnya jalur transportasi internal yang sebelumnya menjadi titik rawan. Freeport juga telah diminta melakukan audit penuh pada seluruh sistem pengawasan berbasis kamera, sensor berat, dan pencatat pergerakan material. Audit ini bertujuan memastikan bahwa setiap perpindahan material bernilai tinggi terpantau secara real-time dan tidak lagi bergantung pada verifikasi manual yang bisa dimanipulasi. Selain itu, pemerintah sedang menyiapkan kerjasama internasional untuk melacak aliran emas dan dana yang terkait jaringan kriminal tersebut. Fokus utama mencakup penelusuran aset digital yang menggunakan mata uang kripto berorientasi privasi, serta identifikasi pihak luar negeri yang menjadi perantara penjualan emas curian dalam bentuk logam mentah. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah perubahan sikap pemerintah terhadap ancaman kelompok KKB. Insiden ini menegaskan bahwa mereka bukan hanya mengancam keamanan fisik pekerja dan fasilitas Freeport, tetapi juga memiliki kapasitas berkolaborasi dengan aktor asing dalam operasi ekonomi ilegal. Hal ini memperkuat dasar hukum bagi tindakan keamanan lebih tegas di area rawan.